Bagaimana jika saya katakan kepada Anda, bahwa 5 menit pertama setelah Anda bangun dari tidur pagi bisa menjadi penentu apakah Anda akan hidup 5, 10, bahkan 30 tahun lagi dengan tubuh yang sehat? Bukan dengan obat-obatan, bukan pula dengan operasi yang rumit, melainkan dengan kebiasaan pagi yang sederhana, namun didukung oleh penelitian ilmiah modern dan kebijaksanaan kuno yang telah teruji selama berabad-abad. Kebiasaan ini dapat melindungi jantung Anda, mempertajam pikiran Anda, dan menjaga kekuatan tubuh Anda tetap prima meski usia Anda telah melewati 65 tahun. Jika setiap pagi Anda bangun dengan tubuh yang terasa lelah, sendi yang kaku, atau pikiran yang berkabut seperti kabut pagi di lereng Gunung Bromo, ini adalah tanda peringatan dari tubuh Anda. Namun, ini juga merupakan kesempatan emas kedua Anda untuk mengubah nasib. Ya, hanya 5 menit. Saat mata Anda terbuka di pagi hari, tubuh, otak, dan jiwa Anda bagaikan sebuah gamelan yang menanti sentuhan tangan seorang dalang untuk menghasilkan harmoni. Perintah yang Anda berikan di momen itu akan menentukan apakah Anda akan menua dengan penuh keanggunan seperti seorang penari Bali yang lemah gemulai, atau justru menyerah pada kemunduran fisik dan mental yang tak terelakkan. Apa yang Anda lakukan dalam beberapa menit pertama setelah bangun memiliki kekuatan luar biasa untuk memulihkan vitalitas, meningkatkan keseimbangan tubuh, melindungi jantung Anda dari beban berat, dan bahkan membangun kembali ketajaman pikiran Anda. Hari ini, saya, Budi Santoso, akan membagikan kepada Anda 5 langkah sederhana, 5 kebiasaan pagi yang, jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat tulus, dapat menjadi perisai kokoh melawan proses penuaan. Kebiasaan-kebiasaan ini bukanlah hal baru yang tiba-tiba muncul. Mereka berakar dari tradisi kuno, dari disiplin para biksu Shaolin di Tiongkok, yang hidup selaras dengan alam dan tubuh mereka, dan kini telah diperkuat oleh temuan-temuan sains modern yang canggih. Jadi, dengarkan dengan saksama, bukan hanya dengan telinga Anda, tetapi dengan seluruh keberadaan dan jiwa Anda, seolah-olah Anda sedang mendengarkan petuah dari seorang sesepuh di desa. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Ritual pertama adalah hidrasi, sebuah langkah sederhana namun penuh makna. Ketika Anda bangun di pagi hari, Anda mungkin merasa segar seperti embun di sawah, tetapi di dalam tubuh Anda, sebuah perjuangan diam-diam telah terjadi sepanjang malam. Saat Anda tidur, tubuh kehilangan air melalui napas dan pori-pori kulit, seperti air yang menguap dari danau di musim kemarau. Anda bangun dalam keadaan dehidrasi, meskipun mungkin tidak Anda sadari. Sayangnya, banyak orang di Indonesia, dari Jakarta hingga Yogyakarta, justru langsung meraih segelas kopi tubruk yang pahit, yang notabene bersifat diuretik, atau bahkan melewatkan minum sama sekali karena terburu-buru memulai hari. Padahal, darah Anda kini telah mengental akibat kehilangan cairan, membuat jantung Anda harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini seperti mesin tua yang dipaksa bekerja tanpa oli yang cukup. Inilah mengapa serangan jantung dan stroke sering terjadi di pagi hari, terutama bagi mereka yang telah berusia di atas 65 tahun. Lalu, apa solusi sederhananya? Begitu Anda bangun, sebelum menyeruput kopi atau menyantap sarapan, minumlah segelas air suhu kamar, sekitar 250 ml, dengan perasan seperempat buah jeruk nipis, yang mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia. Mengapa air suhu kamar? Karena air dingin dari kulkas dapat menyempitkan pembuluh darah Anda, dan di momen-momen awal pagi, tubuh Anda perlu membuka aliran darah, bukan menyusutkannya. Jeruk nipis kaya akan kalium, vitamin C, dan senyawa antioksidan yang membantu membilas racun yang telah disaring oleh hati Anda sepanjang malam, seperti seorang petani yang membersihkan sawahnya dari gulma. Tindakan ini membangunkan sistem pencernaan Anda, mengembalikan aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh, dan menyiapkan fondasi untuk hari yang penuh energi. Jangan pernah meremehkan segelas air ini. Dalam kesederhanaannya, ia menyembuhkan tubuh Anda secara diam-diam. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ritual kedua adalah gerakan, sebuah langkah untuk membangunkan tubuh Anda secara lembut. Setelah berjam-jam tidur, darah Anda mengendap seperti air di bendungan yang tenang, sendi-sendi Anda menjadi kaku seperti kayu tua, dan sirkulasi Anda melambat seperti lalu lintas di Jakarta pada jam sibuk. Inilah mengapa banyak lansia merasa pusing,
tidak seimbang, atau pikiran mereka kabur seperti langit sebelum hujan saat berdiri dari tempat tidur. Namun, kebanyakan orang hanya memaksakan diri untuk langsung beraktivitas, menyeret tubuh yang belum sepenuhnya siap, seperti kerbau yang dipaksa membajak sawah tanpa pemanasan. Ini bukan cara Shaolin, dan ini juga bukan cara leluhur kita di Indonesia yang selalu menghormati tubuh mereka. Dalam tradisi Shaolin, kami tidak menyerang hari dengan gegabah. Kami menyelaraskannya dengan tubuh dan jiwa kita, seperti seorang penutur wayang yang menyiapkan panggungnya dengan hati-hati. Jadi, sebelum Anda melangkah menjauh dari tempat tidur, luangkan waktu hanya 1 menit. Berdirilah dengan kaki selebar bahu, seperti seorang petani yang kokoh berdiri di sawahnya. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara pagi yang segar mengisi paru-paru Anda. Angkat kedua tangan Anda perlahan ke atas kepala, seolah-olah Anda sedang menyapa matahari pagi di pantai Bali. Rasakan paru-paru Anda membesar, penuh dengan kehidupan. Turunkan tangan Anda perlahan. Lepaskan ketegangan yang masih tersisa dari tidur malam. Kemudian, putar bahu Anda ke belakang sebanyak 5 kali, lalu ke depan. Putar leher Anda dengan lembut, seperti gerakan tari kecak yang anggun, dan lakukan 10 kali angkat tumit secara perlahan, seolah-olah Anda sedang melangkah di atas batu-batu kecil di tepi Sungai Progo. Gerakan kecil ini, meskipun sederhana, mereset sirkulasi darah Anda seperti air yang mengalir kembali di saluran irigasi. Mereka memberi sinyal ke otak Anda bahwa tubuh Anda siap untuk memulai hari. Gerakan ini mengirimkan oksigen ke pikiran Anda, keseimbangan ke anggota tubuh Anda, dan energi yang hangat ke seluruh hari Anda. 1 menit gerakan ini dapat mengurangi risiko stroke, meningkatkan kejernihan mental, dan bahkan membuat suasana hati Anda lebih cerah seperti sinar matahari di pagi hari. Ini bukan sekadar olahraga. Ini adalah ritual kebangkitan tubuh Anda. Sekarang, tubuh Anda telah terhidrasi dengan baik, dan darah Anda mengalir lancar seperti air di sungai yang jernih. Namun, bagaimana dengan otot-otot Anda? Terutama ketika usia Anda telah melewati 65 tahun, ada musuh diam-diam yang mulai menggerogoti kekuatan Anda, yang disebut katabolisme. Ini adalah proses di mana tubuh Anda memecah otot-ototnya sendiri untuk menghasilkan energi, seperti kayu bakar yang terbakar perlahan di perapian. Mengapa ini terjadi? Karena dalam 1 jam pertama setelah bangun, tubuh Anda berada dalam keadaan puasa setelah tidur malam. Jika Anda tidak memberikan asupan protein yang cukup, tubuh akan mengambilnya dari otot-otot Anda sendiri. Tahun demi tahun, proses ini menyebabkan kelemahan, kerapuhan, dan risiko jatuh yang lebih tinggi, seperti rumah tua yang perlahan roboh karena pondasinya terkikis. Oleh karena itu, ritual ketiga adalah nutrisi pagi. Dalam waktu 30 menit setelah bangun, Anda harus memberikan tubuh Anda protein bersih yang mudah dicerna. Ini bisa berupa segelas susu kedelai yang dicampur dengan bubuk protein, sepiring kecil telur rebus seperti yang sering disajikan di warung makan pinggir jalan, atau sesendok yogurt alami yang dicampur dengan buah-buahan lokal seperti pisang atau pepaya. Tidak perlu makanan yang berat seperti nasi uduk penuh lauk. Yang penting adalah protein itu ada untuk menjaga otot Anda. Tindakan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, telah terbukti oleh penelitian dapat mengurangi kehilangan massa otot hingga 60% dalam 5 tahun. Selain itu, asupan protein pagi membantu menyeimbangkan kadar gula darah, mengurangi keinginan untuk ngemil makanan manis seperti kue-kue tradisional, dan meningkatkan kemampuan kognitif Anda sepanjang hari. Anda tidak perlu menyantap sarapan besar, tetapi Anda harus memberi makan kekuatan otot Anda sebelum hari dimulai, seperti seorang petani yang memberi makan ternaknya agar tetap kuat untuk bekerja. Langkah keempat adalah mobilitas, sebuah aspek yang sering diabaikan, namun bisa menjadi alasan mengapa beberapa lansia di desa masih mampu menari di acara adat, sementara yang lain terhuyung-huyung saat berjalan di gang sempit. Setelah tidur malam yang panjang, sendi-sendi Anda menjadi kering seperti tanah di musim kemarau. Cairan sinovial, yang bertindak seperti pelumas alami untuk sendi Anda, menjadi kental dan kurang efektif. Jika Anda langsung bergerak tanpa melonggarkannya, tulang-tulang Anda akan bergesekan satu sama lain, menyebabkan peradangan, nyeri, dan bahkan kerusakan permanen, seperti mesin motor yang aus karena kurang pelumas. Namun, semua ini dapat dicegah hanya dalam waktu 90 detik. Setelah melakukan gerakan untuk mereset sirkulasi, duduklah di tepi tempat tidur Anda. Putar pergelangan kaki Anda 10 kali ke masing-masing arah, seperti seorang penari jaipong yang mempersiapkan kakinya. Putar lutut Anda dengan lembut,
seolah-olah Anda sedang mengayuh sepeda ontel di pedesaan. Berdirilah, pegang kursi untuk keseimbangan, dan putar tubuh Anda ke kiri dan ke kanan seperti pohon kelapa yang bergoyang ditiup angin. Condongkan tubuh Anda dari sisi ke sisi, dan putar bahu Anda seperti gerakan seorang penenun kain tradisional. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara pagi yang segar. Gerakan ini bukanlah latihan fisik yang berat. Ini adalah undangan lembut untuk tubuh Anda agar tetap bergerak. Ini adalah cara untuk menghormati usia Anda dan menjaga kekuatan tubuh Anda. Mobilitas adalah kunci menuju kebebasan. Jika Anda kehilangan mobilitas, Anda kehilangan kemandirian, seperti seorang nelayan yang kehilangan perahunya. Namun, jika Anda melatihnya setiap hari, Anda akan melangkah ke setiap pagi dengan keseimbangan dan keanggunan, seperti seorang penari legong yang menawan. Dan sekarang, kita sampai pada langkah kelima, yang mungkin adalah ritual paling sakral dari semuanya, kejernihan mental. Anda telah membangunkan tubuh Anda dengan hidrasi, gerakan, nutrisi, dan mobilitas. Tetapi bagaimana dengan pikiran Anda? Jika pikiran Anda keruh seperti air sungai setelah hujan, jika ingatan Anda mulai memudar seperti foto tua yang pudar, atau jika Anda merasa cemas dan tercerai-berai seperti pasar malam yang ramai, maka semua usaha fisik tadi akan terasa kurang bermakna. Oleh karena itu, sebelum hiruk-pikuk dunia, dari suara klakson di jalanan Jakarta hingga kabar di ponsel Anda, mengambil alih hidup Anda, luangkan 1 menit untuk menjernihkan pikiran Anda. Duduklah dalam diam, tutup mata Anda, dan mulailah mengingat hari kemarin secara terbalik, seperti memutar ulang sebuah cerita rakyat. Apa yang Anda makan untuk makan malam? Mungkin soto ayam atau sayur lodeh? Dengan siapa Anda berbincang? Mungkin tetangga Anda, Ibu Sari, atau anak Anda di telepon? Apa warna langit saat senja? Apakah merah menyala seperti di pantai Kuta? Apa yang Anda rasakan? Kebahagiaan, kekhawatiran, atau ketenangan? Latihan kecil ini, meskipun sederhana, membangun apa yang disebut oleh para ahli saraf sebagai cadangan kognitif, yaitu kemampuan otak Anda untuk tetap kuat dan tangguh meskipun usia terus bertambah. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan latihan ini setiap hari tetap lebih tajam secara mental, bahkan ketika orang lain di usia yang sama mulai mengalami penurunan. Ini bukan sekadar pelatihan memori, ini adalah kehadiran penuh dalam momen. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap hari yang telah berlalu, seperti seorang petani yang bersyukur atas panennya. Ini adalah sinyal kepada pikiran Anda, saya terjaga, saya sadar, dan saya masih terus belajar. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Sekarang, Anda telah mengetahui rahasia ini. Hanya 5 menit, 5 langkah penuh makna, hidrasi, gerakan, nutrisi, mobilitas, dan kejernihan mental. Semuanya sederhana, lembut, namun memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti aliran air kecil yang akhirnya mengukir batu karang. Dunia mungkin berkata bahwa menua berarti merosot, bahwa menjadi tua berarti menjadi lemah, seperti pohon yang layu di musim kemarau. Tapi itu adalah kebohongan yang disebarkan oleh mereka yang tidak memahami nilai disiplin dan tidak percaya pada kekuatan pilihan. Anda, teman lansia saya, masih memiliki kuasa untuk memilih. Anda bisa memulai hari Anda dengan tergesa-gesa, pikiran yang kacau, dan tubuh yang lelah, seperti seorang pedagang yang buru-buru membuka lapaknya tanpa persiapan. Atau, Anda bisa bangkit seperti seorang biksu Shaolin, dengan ketenangan, fokus, dan kekuatan batin yang diam namun kokoh, seperti gunung Merapi yang berdiri megah di Cakrawala. Anda bisa melewatkan 5 menit ini dan menghabiskan 10 tahun ke depan dengan tubuh dan pikiran yang perlahan melemah, seperti kain songket yang usang karena tak dirawat. Atau, Anda bisa menghormati 5 menit ini dan mendapatkan 30 tahun lagi penuh dengan kejernihan, koneksi dengan orang-orang tercinta, dan kendali atas hidup Anda. Jadi, besok pagi, sebelum dunia memanggil nama Anda, sebelum suara adzan, dering telepon, atau hiruk-pikuk pasar pagi mengalihkan perhatian Anda, ambil kembali 5 menit itu. Berdirilah dengan tegap seperti seorang prajurit keraton. Minum air Anda perlahan, dengan penuh kesadaran,
Seperti seorang petani yang menghargai setiap tetes air di sawahnya. Bergeraklah dengan lembut, seperti daun kelapa yang bergoyang di angin pagi. Makanlah dengan niat untuk menjaga kekuatan Anda, seperti seorang ibu yang menyiapkan makanan untuk keluarganya. Dan ingatlah hari kemarin dengan rasa syukur, seperti seorang tetua yang menceritakan kisah hidupnya kepada cucu-cucunya. Menit-menit ini bukanlah hal kecil. Mereka adalah momen-momen paling berharga dalam hari Anda, dan mungkin momen paling berpengaruh dalam hidup Anda. Jika Anda bertanya-tanya dari mana harus memulai, mulailah saja. Anda tidak perlu melakukan kelima langkah ini dengan sempurna pada hari pertama. Pilihlah satu langkah, mungkin segelas air dengan jeruk nipis, dan jadikan itu jangkar Anda, seperti perahu yang ditambatkan di tepi sungai. Lalu, bangunlah secara perlahan. Biarkan pagi Anda menjadi ritual suci, sebuah waktu untuk menghormati tubuh, napas, dan keberadaan Anda. Anda tidak berada di sini hanya untuk bertahan hidup di tahun-tahun akhir Anda. Anda ada di sini untuk berkembang, untuk hidup dengan damai, dengan kekuatan, dan dengan kebijaksanaan yang hanya datang dari pengalaman hidup yang panjang. Ini adalah cara Shaolin, dan ini juga adalah cara leluhur kita di Indonesia, cara untuk hidup selaras dengan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda.